Ya, nama saya Indra Jatitir Saputra. Saya di sini akan membacakan renungan untuk kita semua agar kita semua termotivasi. Sebelum kita memulai renungan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah pada sore hari ini. Dan kiranya saya ingin membacakan renungan supaya orang-orang dapat mendengarkan. Dan lancarkanlah renungan ini ya Tuhan dari awal sampai akhir supaya semua orang bisa mendengarkan ya Tuhan. Dan kiranya berkatilah semua orang pada hari ini supaya pada sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dan judul renungan pada sore hari ini adalah Pribadi yang Setia. Baca Rut 1 ayat 1 sampai 22. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati, pemikiranmu dan Kristus Yesus. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selainkan daripada maut. Rut 1 ayat 17. Rut dicatat Alkitab dalam silsilah Yesus Kristus. Bacalah Matius 1 sampai 16. Artinya, Rut menjadi wanita yang terhormat dan terpilih. Dipilih Tuhan. Secara latar belakang, Rut berasal dari suku Moab. Suku yang sesungguhnya dikutuk Tuhan karena lahir di hubungan terlarang antara Lot dan kedua putrinya. Dari sebuah Lot dengan putri pertama lahirnya suku Moab, sedangkan dari putri yang satunya lagi lahir dari suku Amon. Rut menikah dengan anak laki-laki dari Naomi dan Elimelek, yaitu Mahlon yang artinya kecil mungil. Sedangkan anak Naomi lainnya, Kilion, yang berarti tidak sehat, menikah dengan Orpa. Setelah 10 tahun berjalan, kedua anak Naomi itu pun meninggal. Tinggallah Naomi hidup bersama kedua menantunya itu karena suaminya juga sudah meninggal. Karena itu Naomi memerintahkan kedua menantunya untuk pulang saja ke daerah asalnya. Beginilah katanya, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Rut 1 ayat 8. Kedua menantunya itu menolak untuk pergi, namun belakangan hati Orpa luluh juga, sehingga ia berpamitan untuk meninggalkan di daerah asalnya, untuk kembali ke daerah asalnya. Sementara hati Rut tetap berpaut pada mertuanya itu. Meski ditantang sampai 3 kembali daerah asalnya, ia bersikeras untuk tetap tinggal bersama Naomi. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun juga mati. Dan di sanalah aku terkubur. Rut 1 ayat 16 sampai 17a. Sekalipun kondisi sangat tidak berpihak, Rut tetap setia dan mengasihi mertuanya. Ia rela tinggal dimanapun Naomi tinggal untuk memulai kehidupan baru bersama dengannya. Kesetiaan Rut tidak berubah meski di tengah masalah. Hidup Rut diberkati dan beroleh peninggian dari Tuhan karena ia seorang yang setia, taat, dan punya kerendahan hati. Rut selalu percaya pada jalan dan keputusan Tuhan, menjalani dengan tulus dan tidak khawatir sedikit pun karena Rut yakin Tuhan mantapkan langkahnya. Dengan mengadaptasi dari cerita Rut di atas, kita dapat mengambil pembelajaran hidup, yaitu setia dengan Tuhan dalam segala kondisi. Sebagai seorang Kristen, kita harus memberikan teladan bagi sesama.
dalam kondisi suka maupun duka. Kita harus yakin dan percaya Tuhan yang menopang hidup kita. Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat umat manusia. Untuk itu, kita harus berserah kepadanya. Ingat, kita harus berserah bukan pasrah. Apa itu artinya? Artinya dalam hidup kita tetap harus berusaha untuk selalu memperbaiki diri, mengupayakan yang terbaik, dan juga membawa damai bagi lingkungan. Menjadi orang yang mau berserah tidaklah mudah. Kita harus menyiapkan diri dan hati untuk mau menerima kehendak Tuhan. Mungkin apa yang kita pikirkan baik untuk kita belum tentu baik di mata Tuhan. Tapi percayalah, janji Tuhan itu nyata. Jikalau kita dapat menyerahkan segala perkara dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan damai dan sukacita dalam diri kita. Kita akan selalu mensyukuri apa yang diberikan Tuhan. Kita akan tenang karena Tuhan yang topang hidup kita dengan kesetiaan, keberserahan, dan juga ucapan syukur. Maka kita akan menjadi teladan bagi sesama. Dan jika semua dapat seturut dengan kehendak Allah, maka disitulah damai sejahtera akan tercipta dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri renungan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai berjumpa di renungan selanjutnya.